Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya, baik-baik semua. Pada kesempatan hari ini, siap untuk belajar? Berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sejenak ya. Siapa yang pimpin doa? Silahkan ke depan. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan. Ya baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ketua kelasnya siapa yang tidak hadir hari ini? Sebut namanya. Ibrahim Noh. Yang sakit? Ya, terima kasih. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan ya. Ya, baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran hari ini, tentunya kalian sudah mempersiapkan alat tulis dari rumah. Silakan dipersiapkan buku tulis, buku paket, diletakkan di meja semua. Ya, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap semua ya? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan hari ini, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas ya, Ibu ingin bertanya pada kalian, apakah di antara kalian pernah lihat balon? Di mana? Di ulang tahun? Di rumah? Balon itu bentukannya seperti apa? Kalau balon itu bulat, pernah lihat balon terbang? Di mana? Ya? Ya, coba perhatikan ini. Ini apa? Kalau Ibu terbangkan, apakah balon ini terbang? Siapa bilang tidak? Coba perhatikan baik-baik balon ini. Ya? Berarti kalian pernah melihat balon terbang. Balon ini isinya apa? Kemarin kita sudah mempelajari tentang tekanan zat apa? Zat padat, zat
cair. Nah, kalau bentukan zat padat dan zat cair itu tentunya kalian sudah tahu kalau zat padat itu bentuknya seperti apa. Seperti berjalan di lumpur. Apalagi yang zat padat? Berjalan di tanah. Apalagi zat padat? Seperti apa? Pada lihat plastesin. Plastesin itu padat tidak? Ya, padat. Ya, tentu kalian tahu. Kalau zat cair yang kemarin sudah kita bahas? Apa? Ya, seorang penyelam berenang ya. Apalagi selain itu? Berenang di kolam. Ya, itu semua penerapan dari hukum Archimedes. Ya. Oke. Ibu mengingatkan materi yang kemarin ya. Berarti kalian masih ingat tentang tekanan zat padat dan cair. Kira-kira apa yang kita akan pelajari hari ini? Kalau kalian melihat balon ini, tentang apa? Kan tadi kalian menyebutkan balon ini mengisi udara. Udara dan apa tadi? Gas. Berarti hari ini kita mempelajari tentang apa? Gas. Berarti tekanan zat padat, cair, dan gas. Ya, oke. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tekanan zat pada gas. Ya. Tadi Dik dapat menyebutkan benda-benda yang menggunakan prinsip tekanan pada zat gas dengan benar ya. Kemudian yang kedua, melalui media pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan itu seperti apa. Kemudian berikut, kalian menerapkan prinsip tekanan zat pada gas dalam kehidupan sehari-hari. Melalui media pembelajaran, kalian dapat menganalisis tentang prinsip kerja balon udara. Berikut, melalui percobaan nanti, kalian dapat menyelidiki tekanan zat pada gas. Ya, apakah ada tekanan pada gas atau udara? Sebentar yang akan kalian lakukan. Percobaan peserta didik dapat apa? Menyajikan hasil pengamatan. Jadi kalian melalui pengamatan hasilnya kalian tulis di lembar LKPD nanti. Ya. Selanjutnya di sini Ibu memberikan sedikit pengantar ya, materi zat pada gas. Agar kalian nanti melakukan percobaan, kalian bisa paham apakah itu zat gas. Ibu tanya dulu, kalian pernah melihat gas? Di mana? Di rumah yang sudah pernah dilakukan ya, atau digunakan sehari-hari ya, pada tabung gas. Berikut materinya, di sini ada definisi zat. Ya. Contohnya seperti kita ini berada di ruang ini yang kita tempati. Lihat juga pada balon ini. Ya, nanti kita akan buktikan apakah
balon ini memiliki massa, gas, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut pada kegiatan inti, kita ice breaking dulu ya. Silakan. Ayo. Ibu Pandu. 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, baik. Berarti konsentrasi semua ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, Ibu ingin memberikan sedikit petunjuk ya. Dari materi yang tadi Ibu sudah sampaikan, nantinya itu akan kalian lakukan pada percobaan 1 dan 2. Jadi sudah kalian tulis, kalian lihat. Kemudian pada kelompok, kalian akan berdiskusi sesama kelompok nanti, kemudian berbagi informasi, ya. Kemudian dibaca petunjuknya. Ketika apa saat cair? Ketika dia dipanaskan, dia apa? Menguap. Ya, seperti itulah wujud zat. Berupa menguap, mengembun, membeku, menyublim. Ya, berikut. Kalau menguap, di situ perubahannya dari apa? Ya, perubahannya dari wujud zat cair menjadi apa? Gas. Kalau mengembun, perubahan wujudnya dari apa? Ya, dari gas menjadi cair. Kalau membeku, ya, perubahan dari wujud zat cair menjadi padat. Kalau sifatnya mencair, ya, menyublim, ya, bagus. Baik, selanjutnya pada gas di sini ada partikel sangat berjauhan ya, sehingga gaya tarik menarik antara partikel sangat lemah. Nah, partikel ini bergerak sangat bebas dan cepat dalam wadahnya. Hal ini menyebabkan berubah-ubah. Dia bisa mengikuti ruang yang ditempatinya. Sama dengan balon ini. Balon ini bentuk kalau diisi gas, ya, volumenya selalu berubah-ubah. Kadang kalau bentuknya bulat, ya, gasnya juga ikut bulat. Apakah gas itu? Ada yang tahu gas apa? Ya, gas adalah zat yang mempunyai bentuk atau volume yang tidak tetap. Hal ini disebabkan oleh molekul-molekul gas sangat tidak teratur, sehingga gaya tarik menarik apa?
molekulnya sangat lemah. Contohnya pada gas atau udara. Nah, nanti kita akan praktekkan ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini yang kita apa ya namanya? Yang ketiga, gas dalam ruang. Yang keempat, volume sama dengan volume wadahnya. Yang kelima apa? Ya, yang keenam. Yang ketujuh apa? Bila dipanaskan gas, apakah dia akan mengembang? Bila didinginkan, apakah dia akan mengkerut? Ya, kita akan buktikan pada percobaan nanti. Lanjut. Ada ciri-ciri gas. Ada yang bisa sebutkan ciri-ciri gas? Yang pertama, wujudnya tidak dapat dilihat. Kemudian, jarak antara molekulnya sangat berjauhan. Ya, wujudnya tidak dapat dilihat, tetapi bisa dirasakan. Seperti balon ini. Perhatikan balon ini. Ya. Wujudnya dilihat. Tapi udara yang masuk tidak dapat dilihat. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh gas yang ada di sekitar kita. Yang kita oksigen. Yang kita keluarkan karbon dioksida. Di sini ada nitrogen. Ada zat gas. Ya, suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang berubah-ubah. Seperti contoh balon, ban sepeda, motor, gelas kosong, botol kosong. Ya. Benda gas memiliki jarak antara partikel yang sangat renggang. Benda gas memiliki gaya tarik menarik. Gaya tarik antara partikel sangat lemah ya. Benda gas memiliki partikel yang bergerak cepat dan tidak teratur ke segala arah. Apalagi? Ya, partikel zat gas itu bergerak acak. Namun sangat lemah. Sehingga dapat menyebar dengan bebas. Dan tidak memiliki bentuk yang jelas. Ya, perhatikan. Oke. Cukup sekian pengantar materi. Dan kalian sudah amati baik-baik. Sudah diamati? Silakan ditulis sebentar, kita akan lakukan permasalahan apa yang ada di video itu. Semoga yang kita temukan itu bisa kita atasi ya.
Ya. Kemudian video yang kedua, perhatikan baik-baik. Sudah kalian amati tadi video yang kedua? Ya, jangan lupa ditulis ya. Nantinya itu untuk perlakuan kedua. Di animasi tadi, perlakuan pertama sudah kalian amati. Kemudian nantinya kita akan menemukan masalah dari animasi yang pertama tadi ya. Kemudian animasi yang kedua, itu tentang apa tadi? Animasi yang kedua? Tentang apa? Balon? Ya, baik. Sudah diamati dengan baik tadi? Ya, berarti kita akan memulai untuk perlakuan 1 dan 2. Ya. Sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok, ya. Kelompok 1 silahkan lihat namanya di depan. Kelompok 2 silahkan. Kelompok 3 dan 4. Silahkan dilihat dari sini dulu. Silakan. Silakan maju yang lain. Duduk dengan ya, silakan dibaca petunjuknya. Ini namanya tabung Erlenmeyer. Ini pembakar spiritus. Kemudian ini ya, dilakukan seperti itu ya. Silakan buka LKPD. Ini balon sudah dimasukkan ke mulut Erlenmeyer ya. Kemudian ada air. Sudah diisi air. Ibu kasih contoh. Ini yang kalian amati tadi pada animasi ya. Animasi perlakuan pertama. Ibu beri air. Kemudian
Gelasnya Ibu tutup dengan menggunakan kertas HPS. Amati apa yang terjadi. Ya, gagal. Berarti ada kertasannya. Jadi, ya, airnya tidak tumpah. Apa yang terjadi? Ya, kalian amati, temukan masalahnya apa. Silakan dikerja. Silakan. Amati berapa detik dia ketika terjadi reaksi, apakah terjadi reaksi atau tidak. Amati baik-baik. Dicatat di pengamatannya. Di sini ya. Sini. Itu saja. Oh ya. Silakan ya. Oke, cukup. Nah, gitu. Silakan amati apa yang terjadi pada balon. Kertas sudah tadi toh? Amati apa yang kamu temukan di situ. Masalahnya apa? Mengenai balon gas, silahkan. Jika balonnya ternyata mengembang.
Silakan dicatat. Perhatikan teman yang lain. Pernah kalian melihat balon terbang? Ya, seperti ini ya. Cara Ibu mengaplikasikan gasnya ya, ikut naik ke atas sehingga balonnya ini ikut mengembang. Ini yang kalian amati ya, apa yang terjadi pada balon ini ketika Ibu beri cairan cuka bersama soda. Ini balon berisi gas. Amati apa yang terjadi. Ibu kan pernah masuk tadi, pernah kalian melihat balon terbang? Ya, seperti ini solusinya tadi. Balon ini. Ketika balon ini terisi udara, maka dia akan naik ke atas. Seperti itu. Begitu juga pada balon ini. Amati apa yang terjadi. Silakan didiskusikan. Ini nak. Ini yang mau dipakai representasi. Kelompok 3 sudah selesai?
Sudah boleh dipresentasikan? Kelompok partikel sudah, udara sudah. Kelompok tekanan sudah siap? Ya, bagus. Kelompok gas, kelompok 1 sudah? Oke, siap. Ibu minta 1 orang ke depan. Muhajir. Angkat mejanya ini. Ya, perhatian. Kalau sudah selesai, tolong dirapikan dulu alat dan bahan yang ada di sekitar kamu. Dirapikan. Apa yang tampil duluan? Silakan. Kelompok gas. Bersama temannya ya, diwakilkan bersama teman. Ya, kelompok lain. Perhatikan di depan temannya yang sedang presentasi hasil karyanya ya. Kemudian kalian menanggapi. Ada yang memberikan masukan atau pertanyaan, silakan setelah presentasi ya. Ya. Nanti kalian siapkan pertanyaan untuk teman kalian yang akan presentasi. Karena itu Ibu nilai ya. Siapa yang hasil karyanya bagus, penilaian buat Ibu. Silakan kelompok gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok gas akan membacakan hasil percobaan kami. Tujuan percobaan kami yaitu membuktikan bahwa gas memiliki tekanan. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu gelas minum, labu Erlenmeyer, pembakaran spiritus, balon, air secukupnya, kertas HVS, karet gelang. Langkah kerja percobaan 1, isi gelas dengan air sepenuh sampai penuh. Tutuplah gelas yang telah berisi air tersebut dengan selembar kertas HVS. Tahan kertas HVS tersebut dengan telapak tangan. Kemudian Aplikasikan baliklah saja gelas seperti itu. dengan cepat. Usahakan jangan sampai tumpah. Ya. Temanmu tadi mengaplikasikan kertas HVS pada pada gelas yang berisi air ya. Sudah tadi ya dilakukan sama-sama ya. Nah, mengapa demikian? Silakan. Ini hasil presentasinya. Percobaan 2, sediakan Ke percobaan 1 dulu dibacakan. Apa yang terjadi? dibahas bahwa percobaan 1, percobaan yang telah dilakukan pada kertas HVS yang terjadi menunjukkan gas juga memiliki tekanan. Ketika gas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat menahan air di dalam gas. Hal ini terjadi karena kertas HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas. Lanjut pada perlakuan yang kedua. Silakan diaplikasikan dulu. Percobaan 2,
Sediakan 2 labu Erlenmeyer masing-masing isi air sebanyak 250 ml. Yang labunya yang mana? Labu Erlenmeyer yang mana? Tabung. Ya, yang ini ya. Oke, yang berisi balon. Silakan lanjut. Kemudian tutup labu Erlenmeyer dengan balon karet. Ikatlah dengan karet gelang agar lebih kuat. Panaskan Erlenmeyer di atas pembakaran spiritus sampai mendidih. Amati apa yang terjadi pada balon karet. Hentikan pemanasan dengan cara mematikan pembakaran spiritus. Ya. Apa yang terjadi pada balon ini? Terjadi reaksi tidak? Terjadi. Terjadi reaksi. Ya. Ya. Apa yang terjadi kalau terjadi reaksi? Yang terjadi ketika air di dalam Erlenmeyer ditutup dengan balon karet dipanaskan akan membuat balon karet mengembang. Hal ini terjadi karena partikel gas dalam Erlenmeyer menerima kalor dari pemanasan. Ya. Lanjut. Hal ini disebabkan karena kalor pada partikel gas dalam Erlenmeyer dirambatkan menuju air dingin. Berdasarkan percobaan 1 dan 2 dan diskusi yang telah ini. Demikian percobaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok gas. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang hasil percobaan kelompok gas? Silakan. Silakan bertanya. Bertanya silakan. Jangan malu-malu. Ya, kamu aplikasikan ini enggak? Ketika Erlenmeyer ditutup dengan balon karet, apa yang terjadi?
tabur Erlenmeyer, membakar spiritus, balon, air, kertas HTS, dan karet gelang. Langkah kerja percobaan 1 adalah isi gelas dengan air sampai penuh. Lalu tutup gelas yang telah berisi air tersebut dengan selembar kertas HTS. Tahan kertas HTS tersebut dengan telapak tangan, kemudian baliklah gelas dengan cepat. Usahakan jangan sampai penuh. Lepaskan tangan secara perlahan lalu amati apa yang terjadi. Ya, lanjut ke perlakuan kedua. Kemudian balonnya terjadi penyusutan. Mengapa? Karena apa? Hal ini disebabkan karena kalau partikel gas dalam air dirambat menuju air dingin. Kalornya merambat, Menuju air dingin. kalornya merambat menuju air dingin sehingga tabungnya atau balon yang berisi tabung ini akan ikut menyusut. Ya. Coba perhatikan bagaimana kelompok udara. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tekanan. Silakan disimpulkan hasil pengamatannya. Berdasarkan hasil pengamatan kami dapat disimpulkan bahwa pada percobaan 1 dan 2 pada kertas HTS menunjukkan bahwa gas juga memiliki tekanan. Ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HTS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini air semakin banyak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa yang sudah kalian lakukan tadi, hasil pengamatan kalian, kemudian kalian presentasikan itu sudah baik sekali ya. Namun kalau masih ada yang belum dipahami atau masalah yang belum kalian selesaikan, akan kita pecahkan secara bersama-sama. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan satu penghargaan ya buat teman kelompok tekanan. Silakan maju perwakilan. Ya, kelompok gas dan tekanan inilah yang mempresentasikan tadi dari penilaian Ibu ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Untuk yang lain sudah bagus ya. Tapi ada yang lebih baik ya. Jadi apa yang sudah kalian tunjukkan tadi itu sudah sangat baik semua. Tinggal bagaimana kalian memoles lagi dengan sikap kalian, tidak malu-malu, harus berani tampil dengan baik. Apa yang kalian sajikan, apa yang kalian sudah lakukan, kalian bisa aplikasikan di depan tadi ya, agar temanmu bisa melihat bahwa kalian sudah melakukan dengan penuh teliti. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok gas dan tekanan. Silakan duduk. Ya, sebelum kita masuk pada evaluasi ya, Ibu ingin memberikan satu penguatan dulu tentang apa yang sudah kalian lakukan tadi dari percobaan 1 sampai percobaan 2. Kalian
dapat menganalisa ya apa yang sudah kalian lakukan. Kalian analisa kembali apa yang masih belum kalian pahami, tolong ditanyakan kepada Ibu. Kita akan pecahkan sama-sama. Ibu berikan tayangan penguatan video ya. Silakan kalian amati apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Can air, gelas minum, kertas HVS, spiritus, karet gelang, dan balon. Apa yang harus kamu lakukan? Isilah gelas dengan air sampai penuh. Tutuplah gelas yang telah berisi air tersebut dengan selembar kertas HVS. Tahan kertas HVS tersebut dengan telapak tangan, kemudian baliklah gelas dengan cepat. Usahakan jangan sampai tumpah. Lepaskan tangan secara perlahan. Amati apa yang terjadi. Sediakan Erlenmeyer 250 ml, kemudian isilah dengan air. Kemudian tutup labu Erlenmeyer dengan balon karet. Ikatlah dengan karet gelang agar lebih kuat. Panaskan Erlenmeyer di atas pembakar spiritus sampai mendidih. Amati apa yang terjadi pada balon karet. Hentikan pemanasan dengan cara mematikan pembakar spiritus. Dinginkan Erlenmeyer dengan cara memasukkannya ke dalam air dingin. Kemudian biarkan beberapa saat. Amati apa yang terjadi pada balon karet. Bahwa gelas juga memiliki tekanan. Ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air dalam gelas. Bagaimanakah tekanan udara yang terjadi pada Erlenmeyer yang ditutup dengan balon karet? Ketika air dalam Erlenmeyer yang ditutup dengan balon karet dipanaskan, akan membuat balon karet mengembang. Hal ini terjadi karena partikel gas dalam Erlenmeyer menerima kalor dari pemanasan. Akibatnya, gerakan partikel gas dalam Erlenmeyer semakin cepat dan terjadilah penguaian sehingga tekanannya menjadi besar. Tekanan di dalam Erlenmeyer ini diteruskan sangat besar menuju balon karet, sehingga tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan gas di luar balon karet yang mengakibatkan balon karet mengembang. Ketika Erlenmeyer yang berisi air panas yang telah ditutup rapat dengan balon karet dimasukkan ke dalam air dingin, balon karet tertekan ke dalam Erlenmeyer. Hal ini disebabkan karena kalor pada partikel gas dalam Erlenmeyer dilambatkan menuju air dingin. Pergerakan partikel gas semakin lambat dan terjadilah
temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Ingat ya bahwa udara panas lebih ringan daripada udara dingin. Ya, apa yang sudah kalian simak tadi itu kalian analisa kembali ya. Ya. Sama perlakuan yang sudah kalian cobakan tadi. Jadi hanya ibu memberikan penguatan lagi. Ya, tolong dianalisa kembali ya. Ya. Apa yang sudah kalian amati tadi melalui video penguatan bahwa balon, gas, dan apa tadi? Kertas HPS itu memiliki tekanan. Ya, selanjutnya kita masuk pada evaluasi. Silakan diikuti. Yang ada di layar ya itu barcode-nya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Bisa tidak? Tidak ada tuh. Kalau gitu kan. Ibu minta Viji untuk menyimpulkan dulu materi. Silakan. Yang lain mendengarkan ya. Tidak ada lagi yang goyang-goyang. Dari semua apa yang sudah disajikan tadi, silakan disimpulkan. Kesimpulan dari semua pembahasan materi yang telah dilakukan bahwa pada kertas HPS
menunjukkan bahwa gas juga memiliki tekanan. Ketika gelas yang berisi air dibalik, maka kertas HPS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena kertas HPS mendapatkan tekanan dari udara luar yang biasanya lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas. Akibatnya, gerakan partikel gas dalam Erlenmeyer semakin cepat dan terjadilah pemulaian, sehingga tekanan menjadi besar. Tekanan di dalam Erlenmeyer ini diteruskan sama besar menuju balon karet, sehingga tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan gas di luar balon karet, yang mengakibatkan balon karet mengembang. Pergerakan partikel gas semakin lambat dan terjadinya penyusutan. Ini ada jurnal refleksi. Kalian bagaimana penilaian kalian terhadap Ibu dari awal sampai sekarang? Apakah kalian senang mengikuti eksperimen dari awal sampai sekarang? Kalau senang, tolong kalian tunjukkan. Tuh, kelompok ini ya. Silakan kalian tunjukkan gambarnya. Apakah kalian bekerja sama dengan teman yang lain itu menyenangkan dalam materi yang Ibu sudah sajikan? Apakah kalian senang? Ya, silakan ditunjukkan. Dengan senyum atau dengan tidak senang atau dengan bagaimana? Itu penilaian kalian terhadap apa yang sudah Ibu sajikan tadi. Atau ada yang marah-marah? Ibu tanya ya dengan salah satu muhajir, apa yang sudah kamu dapatkan dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi? Senang? Senang karena melihat ini balon seperti ulang tahun ya? Iya, pernah ulang tahun dengan balon. Yang mana ini refleksinya? Tunjukkan gambarnya. Oh, ketiga-tiganya ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok gas. Coba untuk tekanan mana? Mana hasil refleksinya? Tunjukkan. Oke, terima kasih sudah memberikan jempol, senyum. Kelompok partikel mana, Ibu lihat? Terima kasih sudah memberikan jempol dan senyumnya. Ya, untuk pembelajaran hari ini ya, walaupun Ibu memberikan satu gambaran pada materi ini, tentunya hal-hal yang menyenangkan atau membosankan? Ya, hal-hal yang menyenangkan jika kalian aplikasikan lagi, bisa di rumah atau bisa di sekolah. Kalau di rumah hati-hati, harus ada pengawasan orang tua. Ya, nantinya kamu ke jenjang lebih tinggi lagi, SMA atau di perguruan tinggi, setidaknya kamu sudah ada dasar pengetahuan tentang percobaan seperti ini ya. Ya. Asik tidak? Asik. Ini balonnya mengembang tidak menggunakan pemanasan. Apa yang membuat balon ini mengembang? Ya, ada soda ya. Ya. Gas itu bisa pengantar sebagai soda itu bisa pengantar sebagai gas ya. Sehingga menekan ke atas. Balonnya ikut mengembang. Oke. Asik ya belajar? Asik belajar IPA atau? Asik. Di mananya asik? Semua.
Oke, insya Allah selanjutnya lagi kita akan melakukan hal-hal atau eksperimen yang lebih baik lagi atau lebih yang baru lagi. Ya, Ibu ingin memberitahukan pertemuan selanjutnya untuk besok, materi tentang indera penglihatan ya pada manusia. Ya, insya Allah kita akan berlanjut pada materi tersebut. Siapa yang pimpin doa ke depan? Wakil ketua kelas. Mana wakil? Ibu minta perempuan ya. Fiji maju. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan. Alhamdulillah ya, pada materi hari ini kita sudah di penghujung akhir ya. Semoga apa yang sudah disajikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan adik-adik kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.